Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Atau kemudian kita ikut menyesuaikan dengan keburukan zaman. Ini yang sudah panjang lebar kita bahas, dan yang lalu kita beri contoh tentang bagaimana seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali sering kita sebut, pendiri madhab. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI, dan juga stasiun radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah kembali bertemu kita malam ini, baik secara langsung di masjid ini maupun melalui media radio. Mari kita dengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Para jamaah yang mulia dan para pendengar, kembali kita kepada pembahasan yang belum tuntas pada pertemuan yang lalu tentang contoh bagaimana orang-orang terdahulu mempertahankan kebenaran tentang agamanya di tengah zaman yang cukup buruk. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Nabi sudah memberi gambaran akan terjadi dalam kehidupan ini berbagai fitnah zaman, yaitu keadaan zaman yang buruk yang akan menguji keimanan kita, apakah kita tetap bertahan dalam keimanan atau menjual iman kita untuk dapat materi-materi duniawi. Apakah kita dapat bertahan dengan kebenaran atau kemudian kita ikut menyesuaikan dengan keburukan zaman. Ini yang sudah panjang lebar kita bahas, dan yang lalu kita beri contoh tentang bagaimana seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali sering kita sebut, pendiri madhab Hambali, pendiri madhab Maliki, Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum kita sambung nanti membaca, kita ulang biar menyambung. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengalami dalam hidupnya apa yang disebut dengan istilah mihnah. Mihnah itu sama juga dengan fitnah, artinya ujian.
Ujian dalam bentuk apa? Ketika kelompok Mu'tazilah, ini salah satu aliran di dalam akidah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mampu mempengaruhi kekuasaan dinasti Bani Abbas, sehingga penguasa kala itu dari dinasti Bani Abbas ikut paham Mu'tazilah dan mengharuskan semua ulama untuk sejalan dengan paham Mu'tazilah yang dalam paham Ahlus Sunnah itu adalah sesat. Apa yang diuji kepada para ulama bahwa menurut Mu'tazilah Al-Quran adalah makhluk, sementara dalam pemahaman Ahlus Sunnah Al-Quran itu adalah kalam Allah, zatnya Allah. Bagaimana dia menjadi makhluk? Nah, maka para ulama waktu itu dibawa ke hadapan khalifah yaitu Al-Ma'mun, lalu diuji dengan pertanyaan, menurut kamu Quran makhluk apa bukan? Maka kalau ada ulama yang mengatakan Quran itu bukan makhluk, itu kalam Allah, maka ulama tersebut akan dihukum gantung, dipancung oleh Al-Ma'mun. Nah, salah satu ulama yang kena dengan ujian ini adalah tadi Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita sering kenal dengan istilah Imam Hambali, yang sudah kita baca. Saya tidak baca lagi, cuma mengulang secara singkat. Imam Ahmad diborgol tangannya, diikat, dibawa untuk menghadap Khalifah Al-Ma'mun untuk menerima ujian tadi, apakah Quran makhluk atau bukan. Sebelum Imam Ahmad sampai menghadap kepada Al-Ma'mun, sejumlah para ulama mencoba menasihati Imam Ahmad untuk menggunakan apa yang disebut dengan konsep taqiyah. Apa itu konsep taqiyah? Dalam keadaan kita terancam nyawa, kita boleh mengatakan secara lisan kita sesuatu yang itu tidak kita akui secara keyakinan kita. Ini berdasarkan kepada apa? Kepada ayat Al-Quran di surah Al-Imran ayat 28. Surah Al-Imran ayat 28. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang mukmin itu mengangkat pemimpin orang-orang kafir dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Siapa yang melakukan demikian, maka putus hubungan Allah dengan orang tersebut. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali apabila kalian takut kepada mereka, maka boleh kalian tadi memilih mereka. Kalau mereka mengancam, tidak kalian pilih ditembak, dihukum mati, maka boleh secara ini kamu pilih karena kondisi yang mengancam nyawa. Maka saya contohkan, kalau kita misalnya ditangkap oleh orang kafir, lalu dia ancam kalau kita tidak mengatakan Yesus Tuhan kita, ditembak mati kita, maka boleh waktu itu kita mengatakan ya, tapi hanya di mulut, tidak ada di hati kita. Nah, para ulama menyarankan Imam Ahmad supaya mengatakan Quran itu ya,
makhluk tapi di mulut, tapi di hati bukan, untuk hanya selamat dari hukuman mati yang akan diberlakukan oleh khalifah. Imam Ahmad atas saran ini malah mengatakan kepada ulama yang datang, apa pendapat kalian terkait dengan hadis Khabbab ibni Arat? Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Apa hadis Khabbab ibni Arat ini? Ketika awal-awal Islam, awal-awal dakwahnya Rasulullah, maka orang-orang lemah mengikut Rasulullah. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab ibni Arat. Maka mereka ini mendapatkan penyiksaan beragam bentuk daripada pemuka-pemuka Quraisy. Tidak tahan lagi dengan penyiksaan, Khabbab ibni Arat ini satu hari datang menjumpai Nabi. Nabi sedang dalam Masjidil Haram yang dipenuhi waktu itu dengan patung-patung. Kata Khabbab kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tantasiru lana, ala tada'allaha lana." Tolonglah engkau mohon pertolongan Allah kepada kami. Tolong engkau berdoa kepada Allah biar Allah bantu kami. Kami enggak tahan lagi dengan penyiksaan. Nabi lalu berkata kepada Khabbab ibni Arat, "Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard, fayuj'alu fihi, fayuja'u bil minshari, fayudha' ala ra'sihi, fayushaqqu bisnataini, wa ma yasudduhu dhalika 'an dini." Hai Khabbab, orang dulu sebelum kalian, pengikut Rasul dulu, itu ada yang digali lubang, lalu dimasukkan orang itu ke dalam tanah, tertanamlah kemudian badannya, tinggal yang nongol leher dengan kepalanya, lalu kemudian didatangkan gergaji, lalu digergaji kepalanya, dibelah dua. Hal ini, kata Rasul kepada Khabbab, tidak menghalangi orang tersebut mempertahankan kebenaran agamanya. Digergaji kepala sampai terbelah dua, tidak goyah sedikit pun untuk mempertahankan agamanya. Ada lagi kata Nabi kepada Khabbab, "Wa yumshatu bi amsyatil hadid ma duna lahmihi min 'azmin wa ma yasudduhu dhalika 'an dinihi." Ada di antara mereka yang disisir badannya dengan sisir dari besi, sehingga terkelupas daging-dagingnya dari tulang-tulangnya, tapi hal itu juga tidak menghalangi mereka mempertahankan agamanya. Artinya Nabi mau katakan kepada Khabbab, apa, baru sikit aja ini udah cengeng, baru dijemur dalam panas matahari, baru ditindih dengan batu, udah cengeng. Orang-orang dulu dalam mempertahankan agama, digergaji kepala terbelah dua, tetap mempertahankan agamanya. Maka tentunya para ulama yang coba menasihati Imam Ahmad ini mundur, karena Imam Ahmad adalah salah seorang perawi hadis, pengumpul hadis dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad. Maka kemudian dibawalah Imam Ahmad menghadap Al-Ma'mun, khalifah dinasti Bani Abbas. Maka Imam Ahmad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma la turini wajhal Ma'mun." Ya Allah, janganlah engkau perlihatkan wajah Ma'mun kepadaku. Maka meninggallah Al-Ma'mun sebelum Imam Ahmad sampai kepadanya. Ini salah satu makbulnya doa Imam Ahmad. Langsung berdoa, Allah kabul, langsung meninggal Al-Ma'mun. Kemudian digantilah Al-Ma'mun oleh khalifah selanjutnya.
Ini kalau kita lihat Al-Mu'tasim Billah. Maka tetap khalifah setelah itu juga ikut paham Mu'tazilah dan melanjutkan ujian kepada para ulama tentang apakah Quran makhluk atau bukan. Maka ketika dihadapkan Imam Ahmad kepada khalifah, khalifah mengatakan kepada Imam Ahmad, wa qala al-khalifatu lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, at-ta'rifu Salih Ar-Rashidi? Kamu kenal Salih Ar-Rashidi? Tanya khalifah kepada Imam Ahmad. Qala sami'tu bihi, ya ada saya dengar namanya. Berarti kalau kita tangkap daripada redaksi ini, Imam Ahmad tahu nama Salih Ar-Rashidi tapi enggak kenal kali. Qala al-khalifatu, khalifah lalu mengatakan kepada Imam Ahmad, kana muaddibi, Salih Ar-Rashidi itu guru langsung saya, ustaz saya, kata khalifah. Fasa'altuhu 'anil Qur'ani fakhalafani, saya tanya guru saya itu Salih Ar-Rashidi tentang Al-Quran apakah makhluk atau bukan. Fakhalafani, dia berselisih pendapat dengan saya, mengatakan Quran bukan makhluk. Fa'amartu bihi fawuti'a wa suhiba hatta mata, lalu saya perintahkan dia untuk diinjak-injak dengan kuda, lalu diseret di jalan sampai mati. Ini syok terapinya khalifah kepada Imam Ahmad, yang maknanya apa? Guru saya saja, ustaz saya, langsung ustaz saya yang mengajarkan saya agama, Salih Ar-Rashidi namanya. Ketika saya tanya tentang Quran apa makhluk apa bukan, dia jawab Quran bukan makhluk. Maka saya suruh dia diinjak-injak dengan kuda, lalu diseret di jalan sampai mati. Itu apa yang dapat ditangkap, bahwa guru saja saya langsung saya bunuh, apalagi kamu yang bukan guru saya. Adakah ini membuat Imam Ahmad kemudian gemetar, takut? Ini yang belum kita baca kemarin, kita baca sekarang. Summa rabatu al-Imam Ahmad wa jaa al-jalladun wa kullu fardin minhum yadribuhu sawtaini wa yaqulu al-khalifatu lil jallad shadda qata Allahu yadak wa yata'aqabu alaihi al-jalladun. Lalu diikatlah Imam Ahmad, datanglah para Al-Gojo, dan setiap mereka itu mencambuk Imam Ahmad 2 kali. Dan khalifah mengatakan kepada para pecambuk, cambuk yang kuat. Yata'aqabu alaihi jalladun, lalu silih berganti para Al-Gojo itu mencambuk Imam Ahmad. Summa yaqulu al-khalifatu li Ahmad, kemudian khalifah mengatakan kepada Imam Ahmad, alama taqtulu nafsaka inni alaika la syafiq. Kenapa kamu pilih membunuh dirimu? Sungguh saya sayang kepadamu. Kenapa kamu membunuh dirimu? Sungguh saya sayang kepadamu. Wa ja'ala al-qa'imu ala ra'sihi yankhasuhu bis-sayfi, lalu Al-Gojo yang berdiri di sampingnya Imam Ahmad colok-colok kepalanya dengan pedang di kepala Imam Ahmad, dia colok-colok. Wa dzaka yaqul waihaka ya Ahmad ma ajabtani
ajibni ila ayyi syai'in yakunu laka fihi faraj hatta utalliqaka. Orang yang colok-colok tadi mengatakan celaka kamu, kenapa enggak jawab? Kenapa enggak jawab? Kenapa enggak jawab? Colok-colok dengan pedang. Fayaqulu al-Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad mengatakan, ya Amiral Mu'minin, a'tini syai'an min kitabillah atau min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta aqula bihi. Kata Imam Ahmad, wahai khalifah, kasih saya satu ayat Quran atau satu hadis Nabi yang menyatakan Quran makhluk, sekarang saya katakan Quran makhluk. Mana ada ayat? Mana ada hadis? Lalu kemudian jamaah rahimah, apa yang terjadi? Fayatil jallad wa yadrib wa hakaza yastamirru darbuhu hatta dhahaba aqluhu. Lalu datang lagi Al-Ghajjah mencambuk lagi Imam Ahmad, dan terus dicambuk sampai Imam Ahmad pingsan. Dhahaba aqluhu. Fa'afaqa wal aqyad fi yadihi. Ketika Imam Ahmad sadar dari pingsannya karena sudah dicambuk berkali-kali, Imam Ahmad mendapati bahawa beliau sudah diborgol. Faqala lahu rajulun kababnaka ala wajhika wa ja'alna fawqaka hasiran wa wata'na alayka. Faqala al-Imam Ahmad ma sya'urtu bidzalika. Ada seorang Al-Ghajjah mengatakan, tadi kami bungkus kamu dengan tikar, lalu kami injak-injak kamu. Imam Ahmad menjawab, saya tidak merasa karena sudah pingsan. Thumma makasa fi sijni hatta khulliya anhu ba'da 28 syahran. Lalu Imam Ahmad ditahan dalam penjara sampai 28 bulan. Sampai 28 bulan. 28 syahran. 28 bulan. Baru kemudian Imam Ahmad dilepas. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini kita lihat bagaimana Imam Ahmad hidup di zaman yang cukup berat, karena harus mengatakan Quran makhluk, yang Quran itu kalam Allah. Imam Ahmad padahal bisa menggunakan tadi taqiyah, mengatakan di mulutnya saja betul Quran itu makhluk, tapi tidak di hati, biar enggak dibunuh, tapi tetap tidak berubah sedikit pun. Walau diancam tadi, guru saya saja saya bunuh, apalagi kamu. Kata Imam Ahmad, tolong kasih saya satu ayat, kasih saya satu hadis bahwa Quran makhluk. Sekarang saya berpendapat Quran makhluk. Maka saya bilang, kalau kita banding dengan kita sekarang misalnya, ya, para caleg ini keadaannya, kalau enggak sogok enggak dipilih, maka kayak mana lagi kita sesuaikanlah dengan ini. Padahal dalam Al-Quran sogok itu haram. Dalam hadis Rasulullah melaknat orang memberi sogok, menerima sogok, perantara sogok. Masyarakat yang memilih pun mengatakan apa seperti yang saya sudah katakan. Kayak mana kita enggak ambil? Zamannya udah kayak gitu sekarang. Orang-orang semua udah pada ambil. Imam Ahmad nyawanya terancam dan sudah banyak ulama lain yang dibunuh. Dan memang saya yakin walaupun tidak disebutkan di sini, yang ada dalam keyakinan Imam Ahmad beliau dibunuh. Karena yang lain-lain sudah dibunuh. Qadarullah saja ajal beliau tidak ini, sehingga tidak sampai dibunuh, dicambuk, ditahan dalam penjara. Tapi tetap yang benar-benar, yang salah-salah.
Tidak ketika keadaannya yang salah menjadi benar, kemudian yang ini yang benar menjadi ini, kita bolak-balikkan. Ya betul sogok itu haram, tapi keadaan sekarang kayak mana lagi? Ya sesuaikan sajalah. Ini jamaah rahimakumullah. Sekarang kita baca satu kisah lain. Ini yang cerita kisah ini adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, ulama yang paling alim di zamannya di Madinah, Imam Darul Hijrah. Apa kata Imam Malik? Ruwiya an Malik ibn Anas radhiyallahu anhu qala ba'atha Abu Ja'far al-Mansur ila ibni Tawus فدخلنا عليه وهو جالس على فرش قد نضدت له وبين يديه أنطاع قد بسطت وجلادون بأيديهم السيوف لضرب رقاب الناس. Kata Imam Malik, Abu Ja'far al-Mansur, ini khalifah di dinasti Bani Abbas, itu mengirim utusan supaya Abdullah ibni Tawus datang menghadap kepada khalifah. Abdullah ibni Tawus ini terkenal dengan orang pemberani dan tegas terhadap penguasa. Qulil haqqa walau kana murran. Maka disuruh menghadap khalifah, ditemani Imam Malik bin Anas. Ini yang cerita Imam Malik. Ketika Imam Malik masuk menghadap khalifah, maka Abu Ja'far al-Mansur waktu itu sedang duduk di atas singgasananya. Kemudian di sekelilingnya itu ada al-gojor, di tangan mereka pedang. Untuk apa? Lidharbi riqabin nas, untuk memotong leher orang-orang yang menantang khalifah, orang-orang yang diperintah oleh khalifah. Apa cerita lagi Imam Malik? Fa'auma'a ilayna bil julus wa atraqa anna tawilan. Ketika mereka berdua masuk, Imam Malik dan Abdullah bin Tawus. Tawus ini tabi'in besar, anaknya ini Abdullah bin Tawus, tabi'at tabi'in. Apa kata Imam Malik? Kami diberi isyarat oleh khalifah untuk duduk, lalu didiamin lama. Artinya kalau seorang ulama besar datang, sesungguhnya kalau memang itu ya untuk dimuliakan, pasti disambut dengan penuh kehormatan, dipersilahkan duduk. Ini enggak, duduknya auma'a, diberi isyarat, kemudian didiami lama untuk dibuat apa, suasananya mencekam. Apa kata Imam Malik lagi? Summa iltafata ila ibni Tawus faqala lahu hadithni an abika, qala na'am. Tolong, kata khalifah Abu Ja'far al-Mansur kepada Abdullah bin Tawus, tolong sampaikan ke saya satu hadis yang kamu dengar dari bapakmu, dari tabi'in besar Tawus, dari Rasulullah. Qala na'am, ya saya sampaikan. Apa hadisnya? Sami'tu abi yaqul qala Rasulullah SAW, saya mendengar bapak saya berkata, Rasulullah bersabda, inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamati rajulun asyrakahu Allahu fi hukmihi fa'adkhala alaihi al-jura fi adlihi. Diminta khalifah satu hadis. Apa hadis yang dibacakan oleh Abdullah ibni Tawus adalah inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling berat azab di akhirat nanti, rajulun asyrakahu Allahu fi hukmihi, seseorang yang Allah beri kepadanya kekuasaan, fa adkhala alaihi al-jura fi adli, lalu dia berlaku zalim, tidak adil. Ketika diminta hadis, langsung hadis menghantam khalifah. Orang yang paling berat azab di akhirat nantinya, orang yang Allah beri kekuasaan lalu dia berlaku zalim, tidak berlaku adil. Maksudnya khalifah yang dihantam oleh Abdullah bin Tawus. Apa kata Imam Malik?
Qala Malik, fadhamamtu thiyabi makhafata an yamla'ani damuhu. Imam Malik mengumpulkan kainnya untuk menampung darahnya Abdullah ibn Taus, karena keyakinan Imam Malik ini sudah diperintahkan potong leher, karena khalifah sekelilingnya semua al-gojor dengan pedang. Maka kata Imam Malik, saya kumpulkan kain saya untuk menampung darahnya. Apa yang terjadi kemudian? Thumma iltafata ilaihi Abu Ja'far faqala idzni ya ibn Taus. Enggak jadi suruh bunuh, malah Abu Ja'far mengatakan lagi kepadanya, tolong beri saya nasihat wahai Ibnu Taus. Qala na'am, ya, apa nasihatnya? Amma sami'tallaha yaqul, tidakkah engkau mendengar Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta azab. Dalam surah Al-Fajr. Ini lagi-lagi menghantam khalifah. Tidakkah kamu melihat, Muhammad, bagaimana Allah menghantam kaum Ad yang mereka besar-besar badannya, kuat-kuat, kaum Samud yang memahat gunung-gunung membangun rumah, Fir'aun yang begitu kuat karena mereka semena-mena di muka bumi, maka diazab oleh Allah kepada mereka. Lagi-lagi menghantam khalifah. Artinya kalau kamu khalifah semena-mena, ya, tunggu dihantam oleh Allah, seperti Allah hantam kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun. Kata lagi Imam Malik apa kemudian? Qala Malik, fadhamantu thiyabi aidan makhafata yamla'i damuhu. Saya kumpulkan lagi kain saya untuk menampung darahnya. Fa amsaka al-Mansur sa'ah thumma qala. Lalu Abu Ja'far al-Mansur diam. Baru dia berkata lagi, ya ibn Taus, nawilni dawata. Khalifah mengatakan kepada Ibnu Taus, Abdullah Ibnu Taus, tolong pinjam pulpen sebentar. Pinjam pulpen sebentar. Fa amsaka Ibnu Tausin wa lam yunawilhu iyyaha wa hiya fi yadihi. Ibnu Taus enggak mau kasih pinjam pulpennya kepada khalifah, pada pulpen ada di tangannya. Qala ma yamna'uka an tunawilniha. Khalifah tanya, apa yang menghalangi kamu meminjamkan pulpen kepada saya? Tak mau dia kasih. Qala akhsha an taktuba biha ma'siyatan lillah fa akunu syarikaka fiha. Saya takut nanti dengan pulpen yang saya kasih kamu tulis kemaksiatan, maka terlibat saya dalam dosa bermaksiat kepada Allah. Falamma sami'a al-Mansur dzalika qala quma anni. Qala ibnu dzalika ma kunna nabghi. Ketika Abu Ja'far mendengar jawaban tadi Ibnu Taus, mengatakan, udah kalian berdua pergi di sini. Pakai bahasa Aceh, kamu tak akah dia. Kata Ibnu Taus apa? Hadza ma kunna nabghi. Nyo yang perlu kamu memang. Fikir dah perlu dah menjabat khalifah. Ya adu ikut dah ana perlu kamu. Ini Abdullah ibn Taus. Bagaimana berani di depan khalifah, diminta pinjam pulpen saja enggak dikasih. Apa alasan? Takut dengan pulpen dia ditulis maksiat, terlibat dia. Kita sudah tahu calon sekarang orang zalim, orang enggak amanah, jadi tim sesnya, jadi pendukungnya. Kenapa? Ada syafaatnya nanti, dikasih proyek, dikasih ini, kasih itu. Kezaliman yang akan timbul dari perbuatan dia, kita ikut nanggung dosa. Ya, kalau waktu kita jamaah rahimakumullah, ya, nanti kita inikan lagi, kita tutup dulu majlisnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
صلى الله